Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dari kasus akuntansi keuangan lanjutan. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama yaitu Dwi Nugraheni dengan NIM 205221235. Yang kedua yaitu Tiara Cantika dengan NIM 205221242. Yang ketiga Asri Puspitaningsih dengan NIM 205221249. Yang keempat Enggar Apriani dengan NIM 205221256. Dan yang terakhir Aini Nur Indah dengan NIM 205221265. Berikut adalah penjelasan dari hasil diskusi kelompok kami. Case tadi, konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai Rp300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta, PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah neraca saldo yang meringkas posisi keuangan dan kinerja operasi PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2021. Akun kas di sebelah debit PT Afaf sebesar Rp230 juta dan PT Farva sebesar Rp75 juta. Piutang di sebelah debit sebesar Rp190 juta pada PT Afaf dan pada PT Farva sebesar Rp80 juta dan seterusnya. Diminta 1. Buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. 2. Buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. 3. Siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020 dan 2021. 1. Buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Jurnal akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020 untuk mencatat akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020. Jurnalnya adalah investasi pada PT Farva di sebelah debit sebesar Rp300 juta dan kas di sebelah kredit sebesar Rp300 juta. Jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020 untuk mencatat laba neto PT Farva tahun 2020. Jurnalnya yaitu di sebelah debit saham biasa PT Farva sebesar Rp200 juta dan saldo laba sebesar Rp100 juta. Sedangkan di sebelah kredit yaitu investasi pada PT Farva sebesar Rp300 juta. Untuk mencatat penerimaan dividen pada PT Farva tahun 2020, jurnalnya yaitu di sebelah debit kas sebesar Rp20 juta dan investasi pada PT Farva di sebelah kredit sebesar Rp20 juta. Yang kedua yaitu buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Berdasarkan neraca saldo di atas, pada jurnal eliminasi yang digunakan untuk menghapus akun investasi pada PT Farva dan menghapus akun-akun ekuitas anak dapat digunakan ayat jurnal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat laba neto pada PT Farva pada tahun 2021. Ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Terdapat nama akun saham biasa pada PT Farva di debit dengan nominal 200 juta. Kemudian ada saldo laba di debit dengan nominal 150 juta. Kemudian di kredit terdapat investasi pada PT Farva dengan nominal 355 juta. Yang kedua yaitu mencatat penerimaan dividen pada PT Farva selama tahun 2021. Ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Nama akun kas di debit dengan nominal 30 juta. Sedangkan investasi pada PT Farva di kredit dengan nominal 30 juta.
3. Kertas kerja konsolidasi tahun 2020 dan 2021, di mana sebelum menyiapkan kertas kerja konsolidasi, terlebih dahulu membuat ayat jurnal eliminasi untuk tahun 2020 dan 2021. Yang pertama, perhitungan nilai buku tahun 2020, yaitu pada tahun 2020 terdapat saldo 1 Januari 2020 PT Akaf sebesar 300 juta rupiah dan saham biasanya sebesar 200 juta rupiah. Lalu dikurangkan menghasilkan saldo laba sebesar 100 juta rupiah. Laba neto PT Akaf sebesar 75 juta rupiah. Saham biasa tidak ada sehingga langsung saja ditulis di saldo laba sebesar 75 juta rupiah. Dividen PT Akaf sebesar min 20 juta rupiah. Ditulis langsung di saldo laba min 20 juta rupiah karena saham biasanya tidak ada juga. Sehingga menghasilkan saldo 31 Desember 2020 PT Akaf sebesar 355 juta rupiah dan saham biasanya sebesar 200 juta rupiah dan saldo laba sebesar 115 juta rupiah. Berdasarkan jurnal eliminasi tadi, untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi PT Farva dan Arfa pada akhir tahun terjadi akuisisi adalah 31 Desember 2020 itu saham biasa didebet 200 juta rupiah. Saldo laba PT Farva didebet sebesar 100 juta rupiah. Biaya laba atas PT Farva sebesar 75 juta rupiah dan dividen diumumkan sebesar 20 juta rupiah di kredit dan investasi pada PT Farva di kredit sebesar 355 juta rupiah. Sehingga menghasilkan kertas kerja konsolidasian tahun 2020 sebagai berikut. Bagian laporan laba rugi, penjualan PT Akaf sebesar 800 juta rupiah, PT Farva sebesar 250 juta rupiah, sehingga menghasilkan konsolidasian sebesar 1 miliar 50 juta rupiah. Untuk beban pokok penjualan, PT Akaf sebesar min 200 juta rupiah, PT Farva sebesar min 125 juta rupiah, sehingga menghasilkan konsolidasian sebesar min 325 juta rupiah. Untuk beban penyusutan, PT Akaf sebesar 50 juta rupiah, PT Farva sebesar min 10 juta rupiah, sehingga menghasilkan konsolidasian sebesar min 60 juta rupiah. Untuk beban administrasi dan penjualan, PT Akaf sebesar min 225 juta rupiah, PT Farva sebesar min 40 juta rupiah, sehingga menghasilkan konsolidasian min 265 juta rupiah. Untuk bagian laba atas PT Farva, PT Akaf sebesar 75 juta rupiah dan jumlah eliminasinya di debit sebesar 75 juta rupiah. Sehingga laporan laba neto konsolidasian PT Akaf sebesar 400 juta rupiah, PT Farva sebesar 75 juta rupiah dan jumlah eliminasinya sebesar 75 juta rupiah, sehingga menghasilkan konsolidasian sebesar 400 juta rupiah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya sebelumnya mengenai kertas kerja konsolidasi tahun 2020 bagian laporan perubahan saldo. PT Akaf memiliki saldo laba awal sebesar 225 juta rupiah ditambah dengan laba neto 400 juta rupiah dan dikurangi dengan dividen 100 juta rupiah. Maka PT Akaf memiliki saldo laba akhir sebesar 525 juta rupiah. Sedangkan untuk PT Farva memiliki saldo awal sebesar 100 juta rupiah ditambah dengan laba neto 75 juta rupiah dari laba neto konsolidasian
dan dikurangi dividen 20 juta rupiah. Maka PT Farva sendiri memiliki saldo laba akhir sebesar 155 juta rupiah. Untuk jurnal eliminasi terdapat di bagian debit, yaitu saldo laba awal sebesar 100 juta rupiah dan laba neto sebesar 75 juta rupiah. Pada bagian debit ini, saldo laba akhir memiliki nilai 175 juta rupiah. Sedangkan pada sisi kredit, kita memiliki dividen sebesar 20 juta rupiah. Saldo laba akhir pada dividen ini 20 juta rupiah. Untuk saldo konsolidasi, pada saldo laba awal memiliki nilai sebesar 225 juta rupiah. Pada laba neto kita tambahkan 400 juta rupiah dan kita kurangkan dividen 100 juta rupiah. Maka konsolidasi memiliki saldo laba akhir sebesar 525 juta rupiah. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah bagian aset. PT Afaf memiliki kas sebesar 130 juta rupiah, ditambah dengan piutang 165 juta rupiah, ditambah dengan persediaan sebesar 200 juta rupiah, ditambah dengan investasi pada PT Farva sebesar 355 juta rupiah, ditambah dengan tanah sebesar 200 juta rupiah, dan ditambah dengan bangunan dan peralatan sebesar 700 juta rupiah. Kemudian kita kurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 450 juta rupiah. Untuk PT Afaf memiliki total aset sebesar 1.300 juta rupiah. Untuk PT Farva memiliki kas sebesar 80 juta rupiah, ditambah piutang 65 juta rupiah, ditambah persediaan 75 juta rupiah, ditambah dengan tanah sebesar 100 juta rupiah, ditambah dengan bangunan dan peralatan sebesar 200 juta rupiah, dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 20 juta rupiah. Maka dari itu PT Farva memiliki total aset sebesar 500 juta rupiah. Untuk jurnal eliminasi pada bagian aset ini, kita memiliki pada sisi kredit, yaitu pada investasi PT Farva sebesar 355 juta rupiah. Untuk konsolidasinya, kita memiliki kas besar 210 juta rupiah, ditambah dengan piutang sebesar 230 juta rupiah, ditambah dengan persediaan sebesar 275 juta rupiah, ditambah dengan tanah sebesar 300 juta rupiah, ditambah dengan bangunan dan peralatan sebesar 900 juta rupiah, dan dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 470 juta rupiah. Maka total aset konsolidasinya adalah sebesar 1.445 juta rupiah. Pada bagian liabilitas dan modal, kita memiliki utang usaha PT Afaf sebesar 75 juta rupiah, ditambah utang obligasi PT Afaf sebesar 200 juta rupiah, dan saham biasa PT Afaf sebesar 500 juta rupiah, dan ditambah dengan saldo laba PT Afaf sebesar 525 juta rupiah. Maka dari itu, PT Afaf memiliki total liabilitas dan ekuitas sebesar 1.300 juta rupiah. Total liabilitas dan ekuitas dengan total aset itu harus seimbang atau balance. Dan PT Farva memiliki utang usaha sebesar 60 juta rupiah, ditambah dengan utang obligasi 85 juta rupiah, saham biasa 200 juta rupiah,
dan saldo laba 155 juta rupiah. Maka dari itu diketahui total liabilitas dan ekuitas PT Farva sebesar 500 juta rupiah. Hal ini sudah balance dengan total aset. Untuk jurnal eliminasinya sendiri, kita memiliki akun pada sesi debit, yaitu saham biasa sebesar 200 juta rupiah dan saldo laba sebesar 175 juta rupiah. Saldo laba itu sendiri diperoleh dari saldo laba akhir pada jurnal eliminasi. Maka total liabilitas dan ekuitas pada jurnal eliminasi terdapat 375 juta rupiah. Dan pada bagian sisi kredit terdapat saldo laba 20 juta rupiah maksud saya. Jadi 20 juta rupiah ini berasal dari saldo laba akhir. Saldo laba akhir PT Farva pada jurnal eliminasi. Jadi total liabilitas dan ekuitas jurnal eliminasi pada sisi kredit itu terdapat 20 juta rupiah. Dan konsolidasi untuk utang usaha itu sebesar 135 juta rupiah ditambah dengan utang obligasi sebesar 285 juta rupiah ditambah dengan saham biasa sebesar 500 juta rupiah dan saldo laba sebesar 525 juta rupiah. Maka dari itu diperoleh konsolidasi sebesar 1.445 juta rupiah. Hal ini sudah sama dengan konsolidasi pada total aset. Selanjutnya adalah perhitungan nilai buku tahun 2021. Tahun 2021 PT Afaf memiliki saldo pada 1 Januari sebesar 355 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan laba neto sebesar 80 juta rupiah dan dikurangi dengan dividen sebesar 30 juta rupiah. Maka menghasilkan saldo pada tanggal 30 Desember itu sebesar 405 juta rupiah. Untuk saham biasa pada tanggal 1 Januari memiliki saldo 200 juta rupiah dan pada tanggal 30 Desember saldo juga 200 juta rupiah. Untuk saldo laba pada 1 Januari terdapat saldo laba sebesar 155 juta rupiah. Untuk laba neto sebesar 80 juta rupiah dan dikurangi dengan dividen sebesar 30 juta rupiah. Maka saldo laba pada tanggal 30 Desember sebesar 205 juta rupiah. Maka dari itu terdapat jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan akun saham biasa PT Farva pada bagian debit sebesar 200 juta rupiah. Saldo laba pada sisi debit sebesar 155 juta rupiah. Dan bagian laba atas PT Farva pada bagian debit sebesar 80 juta rupiah. Untuk sisi kredit terdapat dividen diumumkan sebesar 30 juta rupiah dan investasi pada PT Farva sebesar 405 juta rupiah. Pada sisi kredit dan debit atau sebaliknya itu harus balance atau seimbang. Kertas kerja konsolidasi tahun 2021. Pada neraca saldo, laporan laba rugi PT Afaf, penjualan 850 juta, dikurangi beban pokok penjualan 270 juta, beban penyusutan 50 juta, beban administrasi penjualan 230 juta, ditambah bagian laba atas PT Farva 80 juta,
Laba neto konsolidasian 380 juta. PT Farva, penjualan 300 juta, dikurangi beban pokok penjualan 150 juta, beban penyusutan 10 juta, beban administrasi dan penjualan 60 juta, laba neto konsolidasian 80 juta. Laporan perubahan saldo. Saldo laba awal PT Afaf 525 juta ditambah 380 juta dikurangi dividen 225 juta. Saldo laba akhir 680 juta. PT Farva, saldo laba awal 155 juta, laba neto 80 juta dikurangi dividen 30 juta, saldo laba akhir 205 juta. Laporan posisi keuangan PT Afaf, kas 230 juta, piutang 190 juta, persediaan 180 juta, tanah 200 juta, bangunan dan peralatan 700 juta, dikurangi akumulasi penyusutan 500 juta, ditambah investasi pada PT Farva 405 juta, total aset 1.405 juta. PT Farva, kas 75 juta, piutang 80 juta, persediaan 100 juta, tanah 100 juta, bangunan dan peralatan 200 juta, dikurangi akumulasi penyusutan 30 juta, total aset 525 juta. Utang usaha pada PT Afaf 75 juta, utang obligasi 150 juta, saham biasa 500 juta, saldo laba 680 juta, total liabilitas dan ekuitas 1.405 juta. PT Farva, utang usaha 35 juta, utang obligasi 85 juta, saham biasa 200 juta, saldo laba 205 juta, total liabilitas dan ekuitas 525 juta. Pada jurnal eliminasi, bagian laba atas PT Farva 80 juta pada debit. Laba neto konsolidasian di debit 85 juta. Laporan perubahan saldo. Saldo laba awal 155 juta di debit, laba neto 80 juta di debit, dividen 30 juta di kredit, saldo laba akhir 235 juta di debit, 30 juta di kredit. Investasi pada PT Farva 405 juta di kredit, total aset 405 juta di kredit. Saham biasa 200 juta di debit, saldo laba 235 juta di debit, 30 juta di kredit, total liabilitas dan ekuitas 435 juta di debit, 30 juta di kredit. Konsolidasian, penjualan 1.150 juta, dikurangi beban pokok penjualan 420 juta, 60 juta beban penyusutan, beban administrasi dan penjualan 290 juta, laba neto konsolidasian 380 juta. Laporan perubahan saldo. Saldo laba awal 525 juta, saldo laba awal 380 juta, dikurangi dividen 225 juta, saldo laba akhir 680 juta. Laporan posisi keuangan, kas 305 juta, piutang 270 juta, persediaan 280 juta, tanah 300 juta, bangunan dan peralatan 900 juta, dikurangi akumulasi penyusutan 530 juta, total aset 1.525 juta.
utang usaha 110 juta, utang obligasi 235 juta, saham biasa 500 juta, saldo laba 680 juta, total liabilitas dan ekuitas 1.525 juta. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.